Reformasi birokrasi secara harafiah diartikan sebagai perubahan atau pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama kelembagaan atau organisasi, tata laksana atau proses, dan sumber daya manusia yang menjalankannya atau aparatur pemerintahan. Reformasi birokrasi pada lembaga-lembaga pemerintah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo guna menyongsong era kompetisi antar negara yang semakin hari semakin ketat. Presiden meminta adanya reformasi pada manajemen aparatur sipil negara yang dapat mengubah orientasi kerja birokrasi dari prosedur menjadi berorientasi pada hasil. Selain penataan kelembagaan, kita juga harus memperbaiki manajemen aparatur sipil negara kita agar di era kompetisi antar negara ini bisa memberikan pelayanan yang profesional, yang responsif, yang lebih cepat, dan yang lebih gesit. Reformasi manajemen aparatur sipil negara harus betul-betul dilakukan secara tuntas dari hulu sampai hilir. Dan saya minta Menteri Pan-RB melakukan langkah-langkah konkret untuk merubah orientasi kerja birokrasi agar tidak semata-mata hanya berorientasi pada prosedur, tapi berorientasi pada hasil. Jelas tergambarkan bahwa perubahan mendasar pada birokrasi bukan hanya pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan mampu melayani rakyat. Namun reformasi birokrasi juga diperlukan sebagai fondasi untuk memenangkan persaingan global. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ditetapkan bahwa perlunya dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Aparatur sipil negara juga harus mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guna mewujudkan birokrasi yang dijalankan secara transparan, konsisten, cepat dan tepat, serta pencapaian yang akuntabel dan baik, pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 diterbitkan tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 hingga tahun 2025. Implementasi dari Grand Design tersebut ditetapkan pula landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2015 hingga 2019. Reformasi birokrasi dijalankan untuk memberantas praktik-praktik kecurangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, transparansi, konsistensi, serta kecepatan dan ketepatan adalah indikator yang menjadi tolok ukur utamanya dalam layanan publik. Ada beberapa hal yang menjadi fokus saya sekarang sesuai dengan pesan Presiden. Pertama, perbaiki pelayanan publik. Nah, kedua, penerapan sistem e-government. Nah, memang reformasi birokrasi selama ini sudah dilakukan, tapi implementasinya akan lebih sempurna kalau kita laksanakan berdasarkan elektronik. Penerapan sistem e-government sebagai pengembangan sistem pemerintahan menjadi salah satu dari 9 program percepatan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan oleh Kemenpan-RB. 9 program ini bertujuan untuk mendorong perubahan birokrasi di seluruh lembaga dan kementerian serta pemerintah daerah. Saat ini, perubahan-perubahan pun sudah mulai terlihat dan dirasakan, khususnya terkait pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi berbasis elektronik. Di kelembagaan itu kan juga harus diperbaiki di organisasi. Lalu di ujung di SDM itu juga harus diperbaiki gitu.
e-budgeting atau segala macam itu, kalau memang infrastruktur itu juga harus siap ya. Jangan sampai begitu semua sudah diinikan dengan elektronik sistem gitu ya, kemudian SDM-nya tidak dibangun. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan good governance yang merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan pembenahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar efektif dan efisien, sehingga tujuan dari reformasi birokrasi dapat tercapai, yaitu tercipta tata kelola pemerintah yang lebih baik. Reformasi birokrasi telah menjadi kebutuhan bagi aparatur pemerintahan. Kebutuhan ini sejalan dengan harapan masyarakat yang menuntut birokrasi yang berkualitas. Sejumlah daerah mewujudkan reformasi birokrasi dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.